Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Zahra Firdausi dari kelompok 10 dan Saya Jester Juvenditama. kami akan presentasi mengenai pencegahan korupsi. Pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentifikasikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Beberapa definisi korupsi sebagai berikut. 1. Dalam Kamus Lengkap Oxford atau di Oxford Unabridged Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau the abuse of public office for private gain. Yang kedua, korupsi menurut Asian Development Bank atau ADB adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Yang ketiga, dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi riswah, khianat, fasad, gulu satu, sud, batil. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri, kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab, riswah, ihtilas, dan fasad. Yang keempat, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang kelima, sementara di sisi lain, korupsi atau corrupti, corruption juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Akam yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Bentuk-bentuk korupsi. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan atau habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu, ataupun yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, harus dimulai dengan melakukan pengukuran secara objektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi, dan perkembangan korupsi, dan menganalisa bagaimana korupsi dapat terjadi dan bagaimana korupsi saat ini. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik, atau ciri-ciri dan unsur-unsur dari sudut pandang hukum korupsi sebagai berikut.
1. Penyuapan atau bribery. Mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau trickery or swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Yang kelima, favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang ketujuh, serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi M. Amin Rais, yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi. 1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Di antara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Kayden dalam Toward a General Theory of Official Corruption, menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu 1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan. 2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Ketiga, penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan data. 4. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, dan memperdaya, memeras. 5. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. 6. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu. 7. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengguti pungutan, meminta komisi. 8. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. 9. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu. 10. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah. 11. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang. 12. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. 13. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Sedangkan menurut Adi Jondro, secara aplikatif ada 3 model lapisan korupsi, yaitu 1. Korupsi lapis pertama, penyuapan atau bribery, yaitu di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas layanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan atau extortion
di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya. 2. Korupsi lapis kedua, jejaring korupsi atau cabal antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan nepotistis di antara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional. 3. Korupsi lapis ketiga, jejaring korupsi atau cabal, berlingkup internasional di mana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut. Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi, pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas, atau mas'uliyah, dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Selain bentuk-bentuk korupsi seperti di atas, terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi antara lain yaitu biasanya melibatkan lebih dari satu orang, melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik atau tidak selalu uang. Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan, mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum, pengkhianatan kepercayaan, melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban, kepentingan umum di bawah kepentingan khusus. Pemicu dan dampak korupsi. Faktor korupsi terdiri dari faktor internal atau dari dalam diri dan faktor eksternal dari luar diri. Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan hukum, dan tidak adanya akuntabilitas. Beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi yaitu 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi. Ketidakmampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merupakan peluang bawahan untuk melakukan korupsi. Pemimpin yang bodoh tidak mungkin mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya. 2. Kelemahan pengajaran agama dan etika. Hal ini terkait dengan sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya. 3. Konsumerisme dan globalisasi. 4. Kurangnya pendidikan, minimnya keterampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha dan wujudnya rendahnya pendidikan. Karena pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kemampuan, dan skill. 5. Kemiskinan. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai introspeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya. Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. 6. Tidak adanya tindak hukuman yang keras. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal atau transisi demokrasi. Dampak korupsi. Berikut ini terdapat beberapa dampak korupsi terdiri atas A. Bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Dalam dunia politik, itu merusak demokrasi dan good governance atau pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan.
Korupsi di sistem pengadilan menghentikan supremasi hukum, dan korupsi dalam administrasi publik mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pihak pemerintahan, nilai demokrasi, serta kepercayaan dan toleransi. B. Bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dan pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Meskipun beberapa telah menyarankan bahwa korupsi mengurangi biaya atau komersial untuk menyederhanakan birokrasi, konsensus yang muncul menyimpulkan bahwa ketersediaan suap menyebabkan pejabat untuk membuat aturan baru dan hambatan baru, di mana korupsi yang menyebabkan biaya perdagangan inflasi, korupsi juga mengganggu bidang perdagangan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat di mana suap dan upah yang lebih mudah tersedia. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan persyaratan keselamatan lingkungan atau peraturan lainnya. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan menambah tekanan pada anggaran pemerintah. Ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah bentuk korupsi yang menyebabkan perpindahan investasi sewa penagihan atau penanaman modal di luar negeri, bukan diinvestasikan ke negara, atau maka ejekan mereka sering benar bahwa diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss. Berbeda sekali dengan diktator Asia seperti Soeharto, yang sering mengambil sepotong dari semua itu atau meminta suap, melainkan memberikan kondisi untuk pembangunan melalui investasi infrastruktur, hukum dan ketertiban, dan lain-lain. Para ahli dari University of Massachusetts perkiraan 1970 sampai 1996, pelarian modal dari negara-negara 30 sub-Sahara mencapai $187 miliar, melebihi jumlah utang luar negeri mereka sendiri. Hasilnya, dalam hal pengembangan atau kurangnya pembangunan, telah dimodelkan dalam teori ekonomi oleh Mancur Olson. Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintah baru sering menyegel aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk mengumpulkan kekayaan mereka di luar negeri, jauh dari jangkauan pengambil alihan di masa depan. C. Bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman bagi warga besar. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi daripada orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil atau SME. Politisi pro-bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan kontribusi besar untuk kampanye pemilu mereka. Cara memberantas tindak pidana korupsi. Berikut ini beberapa cara memberantas tindak pidana korupsi, terdiri atas 1. Strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. 2. Strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi sesuatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu hukum,
ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial. 3. Strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat, namun implementasinya harus dilakukan secara integrasi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan preventif menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. 2. Upaya penindakan kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintah desa hingga ke tingkat pusat atau nasional, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dengan aspek-aspek hukumnya, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Upaya edukasi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Contoh korupsi. 1. Korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, dan atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri dalam kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa polisi teks agar mereka menyetorkan sekali pajak. Kedua, korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil atau material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Korupsi tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Korupsi penggelapan jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan, orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk oleh dan jaga.
Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I UU PTPK. Gerakan anti korupsi. KPK sebagai motivator masyarakat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan korupsi harus ada pada setiap provinsi, baik kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia, dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Pasal 13. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Menerima pelaporan dan meletakkan status spesifikasi. Penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak korupsi. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf D dan pasal 13 huruf C, D, dan E tersebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada jenjang pendidikan dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi di samping tugas represif atau penegakan hukum pidana. Jeremy Pop juga menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindakan korupsi. Pertama, peluang korupsi, dan kedua, keinginan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi jika peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan: pertama, adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pemimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya, telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri ini menjadi era untuk melakukan tindak korupsi. Tindakan ini merupakan shock terapi untuk membuat tindakan korupsi berhenti. Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Pada beberapa negara, mandat ombudsman mencakup pemeriksaan dan inspeksi atas sistem administrasi pemerintah dalam hal kemampuannya mencegah tindakan korupsi aparat birokrasi. Keempat, membangun mekanisme penyelenggara pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sektor pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan. Keenam, gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Dengan demikian, diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu, bukan takut melakukan korupsi, dan budaya anti terhadap perbuatan korupsi dalam masyarakat Indonesia. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, seperti mahasiswa, LSM, dan pers, baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya. Dengan demikian, diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu, bukan takut melakukan korupsi, atau budaya anti terhadap perbuatan korupsi dalam masyarakat Indonesia. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, seperti mahasiswa, LSM, dan pers, baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Salah satu akibat fatal adalah kesejahteraan masyarakat yang terancam. Tingkat kesenjangan sosial akan semakin meluas jika tingkat korupsi bertambah dari tahun ke tahunnya. Masyarakat akan dihadapkan berbagai pilihan sulit jika korupsi dilakukan secara terus-menerus. Plot terburuk yang akan dialami masyarakat adalah tanggungan biaya sosial dan biaya kebutuhan rumah tangga yang kian melonjak drastis. Banyak pihak berharap pemerintah bersama dengan masyarakat membangun fondasi
anti korupsi yang kuat guna menciptakan pemerintah yang bersih dan baik. Tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan dan biaya daerah (APBD) yang dilakukan oleh Pemda dan anggota legislatif (DPRD) oleh sejumlah lembaga seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi 2011 yang dilansir oleh situs resmi Transparansi Internasional dalam hal persepsi publik terhadap korupsi sektor publik, Indonesia masuk ke urutan ke-100 dunia dengan skor rendah, 3. Sementara di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia bertandang di urutan ke-20. Korupsi dan nasib demokrasi Indonesia. Korupsi identik dengan kekuasaan, ungkapan klasik Lord Acton, "Power tends to corrupt," menyiratkan kesimpulan yang sangat jelas bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, dia memiliki peluang lebih besar untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaannya dalam berbagai macam dan cara. Aksioma ini mengandung makna bahwa absolutisme pada dasarnya berbanding terbalik dengan korupsi. Sebaliknya, demokrasi berbanding dengan terbalik dengan korupsi. Dengan demikian berarti jika suatu pemerintahan dijalankan secara absolut otoriter, maka pasti angka korupsi di negara tersebut akan besar. Tetapi jika pemerintah dijalankan dengan menetapkan sistem demokrasi baik formal maupun substansial, maka dengan sendirinya angka korupsi juga merendah. Pemerintah Indonesia sejak era reformasi menerapkan sistem demokrasi, akan tetapi angka korupsinya tetaplah besar. Hal yang terjadi di Indonesia inilah merupakan sesuatu yang disebut abnormal, terutama jika dikaitkan dengan aksioma Lord Acton sebagaimana dikutip di atas. Ada 3 kesalahan atau kelemahan dalam praktek demokrasi di Indonesia saat ini sebagai berikut. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia cenderung hanya menekankan pada demokrasi formal ketimbang demokrasi substansif. Demokrasi formal artinya sistem demokrasi yang hanya menekankan aspek prosedural demokrasi seperti pemilihan langsung, pembentukan lembaga-lembaga yang menopang sistem demokrasi seperti lembaga parlemen, partai politik, dan lembaga-lembaga dan sejenisnya. Sedangkan demokrasi substantif lebih menekankan pada isi dan kualitas dari pelaksanaan demokrasi, seperti adanya social control, akuntabilitas, kesejahteraan sosial, dan transparansi, dan lain-lainnya. Kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat kapitalistik, membutuhkan ongkos yang sangat besar. Sistem ini sering disebut sebagai high cost demokrasi biaya tinggi. Dalam hal itu terjadi karena para politisi yang tampil pada umumnya dengan kapasitas dan integritas yang rendah. Menyadari kondisinya, maka mereka terpaksa melakukan kampanye dengan mengandalkan atribut-atribut yang cenderung berlebihan dan tidak jarang juga dengan menggunakan money politics sebagai jalan pintas untuk mendongkrak kapasitas dan integritas mereka yang rendah tersebut. Semuanya itu membutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar. Akibatnya ketika bersangkutan telah berpilih untuk menduduki jabatan publik, mereka harus mengandalkan modal yang tadinya telah terkuras dan menanamkan kompetisi yang berlangsung sangat ketat. Perjalanan demokrasi Indonesia pada awalnya cukup menjanjikan, tetapi makin lama makin mengarah pada yang disebut dengan sistem oligopoli atau oligarki, yakni suatu sistem demokrasi yang dikuasai suatu kelompok elit tertentu di mana setiap keputusan penting dan strategis yang akan diputuskan oleh rezim yang sedang berkuasa, maka pertimbangan utamanya adalah kepentingan kelompok elit tersebut dan bukan kepentingan nasional dalam arti sebenarnya. Sistem ini syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sudah tentu bertolak belakang dengan berjiwa semangat sistem demokrasi. Upaya pemberantasan korupsi juga ditandai dengan adanya peraturan yang mengenai dan lembaga pemberantasan yang kuat. Namun sayangnya tidak dibuat sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi tersebut. Akibatnya hampir setiap bulan masyarakat menyaksikan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap para pejabat publik yang masih tega mengambil uang rakyat, mungkin bukan saja memperkaya diri, tapi untuk membayar ongkos demokrasi itu. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaan guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum, sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi adalah penyelewengan dana atau keuangan negara sehingga dapat merugikan rakyat, serta menyebabkan terjadinya korupsi adalah faktor kekayaan atau faktor motif pelaku yang berserakah dan tidak puas, lemahnya kontrol negara,
perlakuan hukum yang berbeda, dan ringannya sanksi hukum. Meskipun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun semua itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Padahal upaya pemberantasan korupsi ini dimulai sejak era Bung Karno sampai sekarang, tetapi seakan-akan korupsi ini berbagai penyakit. Dalam hal ini, korupsi akan melemahkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan secara tuntas menurut H. Ismail Yusanto, yang menyatakan bahwa terdapat 6 langkah dalam pemberantasan korupsi, yaitu: pertama, sistem penggajian yang layak; kedua, larangan menerima suap dan hadiah; ketiga, perhitungan kekayaan; empat, teladan pemimpin; kelima, hukum setimpal; keenam, pengawas masyarakat. Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dalam memiliki yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial. Tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak dan bagi korupsi dan memperlebar ruang anti korupsi. Agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan, maka upaya mendorong kesadaran masyarakat dan dalam pencegahan tindak pidana korupsi perlu terus diupayakan. Salah satunya adalah pemberian penghargaan pada masyarakat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara harus diwujudkan secara nyata. Adapun saran yang dapat disampaikan di dalam makalah ini adalah hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada dan lebih menekankan sifat yang independen. Kemudian ikut sertakan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan bisa dibuatkan dengan perbuatan kelompok atau organisasi yang sifatnya independen yang anggotanya berasal dari masyarakat. Para aktivis dan mahasiswa hendaknya juga agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan tingkat pidana yang dilakukan oleh pelaku, serta pemerintah juga harus berlaku secara independen, tidak memihak siapapun dan tidak pandang bulu. Tentunya melalui pendidikan dan sikap keteladan daripada pemimpin yang menjadi ombak untuk sebagai cerminan dari pemerintah terhadap generasi penerus. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.